Salam sehat semuanya. Berjumpa kembali dengan kami, tim penanggulangan HIV/AIDS Puskesmas Bojonegoro. Tahukah kamu, tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Mengapa penting untuk memahami HIV/AIDS? Supaya kita bisa melindungi diri kita dan apabila kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. Lalu, apa itu HIV/AIDS? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing tersebut biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai sel CD4. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan timbullah AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni sekumpulan gejala penyakit yang muncul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV. Orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana orang yang mengidap HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV merupakan virus yang dapat menular dari satu orang ke orang lain, tetapi media penularan HIV dapat dikatakan terbatas. HIV hanya menular melalui 4 jenis cairan, yaitu darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan 4 cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik yang tidak steril seperti pada pengguna narkoba jenis suntik, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV, serta dapat menular melalui proses kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya dapat bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV, atau sesuatu yang dipakai oleh penderita yang terinfeksi HIV seperti penggunaan perabot makanan atau minuman bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Obat antiretroviral atau ARV sebagai pengobatan HIV saat ini tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu serta mengikuti pengobatan dan kontrol teratur. Pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan memiliki anak yang positif HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang menyebabkan jumlah virus cukup rendah sehingga tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani proses kelahiran dengan bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi baru lahir akan diberikan antiretroviral untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya
diperkirakan kurang dari 1/100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Tetapi, stigma sosial dari masyarakat yang ada menghalangi penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat dirubah dari diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah kehidupan banyak penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan penjelasan tadi? Bila ada pertanyaan, silakan hubungi kontak di bawah ini.